Kita lanjut pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik, masih tetap tema 6, menuju masyarakat sejahtera atau menuju masyarakat sehat. Sedangkan subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Kita lanjut pembelajaran 2. Adapun bidang studi yang akan kita bahas di dalam pembelajaran 2, yang pertama bahasa Indonesia, yaitu KD 3747. Kemudian bidang studi IPA KD 3242 dan SBDP KD 3242. Kita masuk dengan bahasa Indonesia KD 37, yaitu memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Jadi hanya berdasarkan membaca judul. Kalau kita lihat, di sini ada kata teks non-fiksi. Yang dimaksud dengan teks non-fiksi ialah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Jadi teks yang berdasarkan benar-benar terjadi, ya, ceritanya itu dibuat benar-benar terjadi berdasarkan kenyataan yang ada. Tapi kalau yang dimaksud dengan teks fiksi itu adalah teks atau cerita yang berupa khayalan, berarti tidak sebenarnya terjadi. Jadi yang benar-benar terjadi itu pakai non-fiksi. Di dalam teks non-fiksi terdapatlah informasi. Dalam cerita, ya, yang benar-benar terjadi itu terdapatlah informasi. Untuk mengetahui informasi yang terdapat di dalam teks non-fiksi dengan cara membaca judul bacaan. Jadi kita baca judulnya dulu. Dari judul yang kita baca itu kita dapat mencari kata kunci. Jadi dari judul kita cari kata kuncinya. Apa yang maksud dengan kata kunci? Kata kunci ialah kata yang penting dari judul. Ya, kata kunci ini akan menggambarkan isi teks. Jadi dengan melihat kata kunci, ya, dari judul kita dapat menerka kira-kira apa isi dari teks itu tanpa membaca teksnya dulu, ya, dari judul saja. Dan kata kunci itu juga memberikan informasi kepada kita, ya, kira-kira apa isi dari teks. Jadi dari judul teks kita bisa memperkirakan isi dari teks atau informasi yang terdapat dari teks tersebut. Contoh, judulnya pola hidup sehat. Jadi dari judul ini kita bisa memperkirakan informasi yang diberikan di dalam teks. Ya, jadi kira-kira informasi atau berita yang terdapat di dalam teks, yang pertama, definisi tentang pola hidup sehat. Apa arti dari pola hidup sehat? Yang kedua, tentang manfaat dari pola hidup sehat. Jadi manfaat dari hidup sehat, ya. Yang ketiga, macam-macam pola hidup sehat. Jadi macam-macam cara agar kita dapat hidup sehat. Jadi kira-kira itulah informasi yang diberikan berdasarkan judul tadi. Contoh kedua, yaitu penyakit kulit. Jadi informasi yang akan diberikan dari judul penyakit kulit adalah yang pertama tentang penyakit kulit itu sendiri, ya. Dan yang kedua, penyebab dari penyakit kulit. Yang ketiga, gejala pubertas. Jadi informasi, kira-kira berita yang ingin disampaikan dalam cerita itu, yang pertama, pengertian dari pubertas. Yang kemudian, gejala atau tanda-tanda dari pubertas, ya. Tanda-tanda pubertas untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Jadi pemberian judul harus memperhatikan isi bacaan. Jadi kalau seseorang membuat suatu cerita, maka untuk memberi judul itu dia harus lihat kepada isi bacaan atau isi cerita tadi. Judul merupakan identitas
atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis atau jiwa dari isi buku tersebut. Judul disebut juga kepala tulisan. Jadi nama lain untuk judul adalah kepala tulisan. Syarat-syarat membuat judul. Yang pertama, harus relevan atau sesuai dengan tema bacaan. Ya, tema bacaan kita tadi adalah menuju masyarakat sejahtera atau menuju masyarakat sehat. Jadi harus sesuai dengan tema. Yang kedua, bersifat provokatif atau bersifat menarik. Jadi judulnya harus menarik. Sehingga dengan judul yang menarik menimbulkan keingintahuan seseorang untuk membaca isi bacaan itu. Jadi timbullah keinginan orang untuk mengetahui isi bacaan, sehingga dia mau membaca teks tersebut. Yang ketiga, berbentuk kalimat singkat. Jadi judul harus singkat, ya. Kalimatnya singkat. Paling banyak terdiri dari 5 kata. Ya, judul itu paling banyak terdiri dari 5 kata. Kata beda dengan kalimat, ya. Kalau kalimat kumpulan dari kata. Kalau kata sepotong-sepotong, ya. Yang kelima, mencerminkan topik atau tema bacaan. Jadi judul hendaknya mencakup dari seluruh isi bacaan. Jadi judul yang kita berikan pada suatu bacaan itu harus mencakup seluruh isi bacaan tersebut. Jadi itulah syarat-syarat membuat judul. Judul teks berikut. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Itu judul teks, ya, judulnya. Kata kunci yang terdapat pada judul tersebut bisa kita bagi atas 3. Yang pertama, kata kuncinya adalah kewajiban. Ya. Jadi makna dari kata kunci kewajiban adalah, jadi pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, mengisi kemerdekaan. Jadi makna dari mengisi kemerdekaan atau arti dari mengisi kemerdekaan adalah melakukan sesuatu untuk bangsa yang berdaulat. Yang ketiga, kata kuncinya adalah lingkungan rumah. Makna atau arti dari lingkungan rumah yaitu daerah atau kawasan dari rumah. Lingkungan rumah, ya. Itulah yang disebut dengan makna dari kata kunci tersebut. Jadi kata kunci di sini ada 3, kewajiban, mengisi kemerdekaan, dan lingkungan rumah. Ya, itulah kira-kira tentang bahasa Indonesia yang terdapat di dalam pembelajaran 2, ya. Memperkirakan informasi berita yang terdapat di dalam teks non-fiksi. Tanpa membaca teks, kita hanya melihat judul, kita bisa menerka apa kira-kira berita yang diberikan di dalam cerita itu. Ya, kita lanjut dengan SBDP. Ingatkah kamu tentang tangga nada? Jadi yang dimaksud dengan tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya atau deretan nada-nada di mana nada-nada itu bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada itu terdiri dari 8 nada yang bunyinya berbeda-beda. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 titik. Jadi ada 8 nada, ya, di mana 8 nada ini berbeda-beda tingginya. Kalau kita buat dengan not balok, maka angka 1 itu kita buat dengan C, angka 2 dengan D,
angka 3 dengan E, angka 4 dengan F, angka 5 dengan G, angka 6 dengan A, angka 7 dengan B, dan angka 1 titik dengan C. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Dan masing-masing nada ini memiliki jarak, ya. C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah, F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, A ke B jaraknya 1, dan B ke C jaraknya setengah. Jadi susunan dari nada yang berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, itu disebut tangga nada mayor, ya, dan dimulai dengan huruf C. Jadi tangga nada C mayor. Nada C adalah nada dasar, ya. Jadi nada-nada yang berjarak setengah itu adalah EF dan BC, itu berjarak setengah. Kemudian kita lihat nama-nama pada interval. Yang dimaksud dengan interval adalah, arti dari interval, ya, adalah jarak. Jadi interval nada adalah jarak dari satu nada ke nada lainnya. Saya ulang, yang dimaksud dengan interval nada adalah jarak dari satu nada ke nada lainnya. Ke nada lainnya, itulah yang disebut dengan interval nada. Jadi interval itu sama dengan jarak. Nama-nama pada interval, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan prim. Prim adalah nama untuk interval nada dari nada satu ke nada yang sama, 1 ke 1 juga, ya. Satu ini kita sebut dengan nadanya dibaca do, ya, dari do ke do juga, 1 ke 1 juga. Berarti ke nada itu sendiri, ya. Itu yang disebut dengan prim. Jadi prim adalah interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Berarti do ke do atau 1 ke 1. Kemudian ada yang disebut sekon. Ya. Sekon adalah interval nada dari nada pertama, nada 1, ke nada kedua. Nada kedua di sini adalah angka 2, ya. Jadi dari angka 1 ke angka 2. Berarti jarak dari 1 ke 2. Ya. Jadi dari do, 1 itu do, 2 itu re. Do ke re. Atau 1 ke 2. Itu dimaksud dengan sekon. Kemudian yang disebut lagi terce, ya, terce, yaitu jarak dari nada 1 ke nada 3, dari angka 1 ke angka 3. Jadi dari nada do ke mi, 3 buah nadanya, ya, itu disebut dengan interval nada yang disebut terce. T-E-R-T-S, terce. Interval nada dari nada do ke nada mi. Berikut interval nada yang disebut kuart. K-U-A-R-T, kuart. Yaitu jarak nada dari nada do, dari angka 1 ke angka 4. Angka 4 dibaca fa. Jadi dari do ke fa, 1 ke 4. Itu disebut kuart.
Kita lanjut berikutnya. Dari nada do ke nada sol. Sol itu angka 5. Dari 1 ke angka 5. Ya, itu kita sebut interval nada yang bernama quint. K U I N T. Quint. Dari do ke sol. Atau dari angka 1 ke angka 5. Kita lanjut berikutnya. Interval nada sek. S E K S T. Yaitu jarak nada dari nada do ke nada la. La itu angka 6. Dari 1 ke angka 6. Do ke la disebut sek. Kemudian interval nada dari angka 1 ke angka 7. 7 itu kita baca si. Dari do ke si. Ya, itu kita sebut dengan septim. Jadi septim dia interval nada atau jarak nada dari nada do angka 1 ke angka 7. Do ke si. Septim. Berikut kita sebut oktav. Oktav. Interval nada yang berjarak dari do ke do tinggi. Do tinggi itu do pakai garis di atasnya ya. Berarti do ke do tinggi. Berarti dari angka 1 ke angka 8. Deretan 8 nada itu namanya 1 oktav, ya kan? Jadi dari angka 1 ke angka 1 juga tapi pakai titik. Ya. Berarti do-nya do tinggi. Dari do rendah ke do tinggi. Dari angka 1 ke angka, kalau kita hitung ada angkanya berarti itu angka 8, ya. Jadi 1 ke angka 1 titik di atas atau 1 kasih garis di atas. Nada pertama ke nada 8. Itu disebut oktav. Jadi kalau prim interval nada dari angka 1 ke angka 1 juga. Angka yang sama ya. Kalau second dari angka 1 ke angka 2. Kalau third dari angka 1 ke angka 3. Kalau quart dari angka 1 ke angka 4. Queen 1 ke angka 5. Six 1 ke angka 6. Septim 1 ke angka 7. Dan oktav nada 1 ke nada do tinggi. 1 ke angka 1 titik. Berarti do ke do tinggi. Ya, 1 ke angka 8. Seharusnya do tinggi itu angka 8. Karena yang dikatakan 1 oktav deretan 8 nada. Kalau kita coba buka buku head pembelajaran 2, di sana ada cerita tentang Kampung Rawajati. Ya, jadi kalian bisa baca sendiri tentang cerita tersebut. Kemudian bisa dijawab pertanyaan yang ada pada cerita ya. Ditanya apa judul bacaan? Tentu judul bacaannya Kampung Rawajati. Apa kata kunci pada judul bacaan? Pasti kata kuncinya juga Kampung Rawajati. Nah, apakah isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci? Ya, sudah sesuai. Di mana di dalam cerita ini dijelaskan tentang kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan sampah? Ya, di dalam cerita nanti ada dijelaskan bagaimana pengelolaan sampah. Jadi sampah terbagi dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari tumbuhan ataupun dari hewan. Ya, misalnya kulit dari ketimun, ya, kulit dari buah mangga,
Jadi pokoknya berasal dari tumbuhan ataupun berasal dari hewan, dimana nanti itu akan dijadikan kompos. Ya, berarti sampah yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan itu dimasukkan ke dalam lubang, nanti ditimbun, dan setelah beberapa lama baru dibuka lagi, ternyata sampahnya sudah hancur dan sudah menjadi pupuk bagi tanah, ya. Dan apabila tanah itu ditanami dengan tanaman, tanahnya akan subur. Tapi kalau sampah anorganik, sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup, ya, berarti sampah ini tidak bisa terurai, tidak bisa diuraikan oleh bakteri, sehingga menjadi seperti tadi, sampah anorganik itu bisa menjadi pupuk, ya, bagi tanaman. Kalau ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri yang ada dalam tanah, berarti sampah yang tidak bisa hancur, ya. Misalnya berasal dari sampah plastik, sampah yang berasal dari botol kaca, dari besi, dan serta barang-barang yang tidak terpakai lainnya, tapi tidak berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Itu namanya sampah anorganik, ya. Maka ada kalanya sampah-sampah ini yang dikumpulkan nanti diolah lagi, didaur ulang lagi, ya. Seperti kan banyak orang mengumpulkan botol-botol plastik, ya. Nah, itu nanti akan diolah lagi, akan dibentuk lagi benda yang baru dari hasil daur ulang namanya. Ataupun bisa juga dari sampah yang berasal dari bungkus, ya. Misalnya bungkus dari deterjen, itu bisa dijadikan bahan kerajinan, pekerjaan tangan, ya, bisa dibuat tas dan sebagainya. Jadi itulah bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu. Jadi pasti dikelola dengan baik, dimana sampah organik diolah jadi pupuk, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi barang kerajinan atau benda kerajinan. Misalnya bisa dibuat tas dari bekas kemasan deterjen. Kita lanjut dengan SBDP tadi. Di sini ada sebuah lagu, ya. Kalau yang lalu kita belajar lagu Mariam Tomong, di sekarang kita belajar lagi lagu tentang Aku Cinta Lingkungan, yang menyangkut dengan subtema 1 tadi, ya, peduli terhadap lingkungan. Jadi kalian bisa dengarkan lagu ini, ya, dan nanti kalian akan coba nyanyikan sendiri lagu ini dan sesuai dengan irama yang kalian dengar, ya. Bersihkan dari sampah.
Kita masuk dengan bidang studi IPA, di mana KD-nya 3242. Bunyi KD 32 adalah menghubungkan ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ya. Reproduksi yaitu alat untuk perkembangbiakan. Ya, alat untuk bisa menghasilkan keturunan. Sekarang kamu sudah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Apakah ada perbedaan dirimu saat ini dengan dirimu saat duduk di kelas 3? Pasti ada berbeda ya. Nah, seperti makhluk hidup lainnya, manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari kamu kelas 3 dengan kelas 6 itu pasti berbeda. Ya, kamu itu tumbuh. Jadi makin lama makin besar, makin lama makin tinggi, dan mengalami juga perkembangan ya. Perkembangan itu maksudnya dari tidak bisa melakukan sesuatu sampai bisa melakukan sesuatu. Kita lihat sini apa yang maksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ialah bertambahnya ukuran dan volume itu besar ya, besar tubuh. Jadi bertambahnya ukuran dan besar tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau lebih panjang dan lebih berat atau lebih besar. Jadi dulunya kamu tidak seberat sekarang ya, berbeda beratnya. Kalau sekarang sudah berat, susah untuk diangkat. Kalau dulu mudah untuk digendong ya. Dan sekarang kita lanjut dengan apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan ialah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia menuju kesempurnaan atau kematangan. Ya, proses pematangan organ tubuh. Pertumbuhan bisa kita amati dari ukuran tubuh manusia, yaitu bertambah tinggi dan bertambah besar. Tetapi proses perkembangan bisa diamati dari fungsi tubuh. Contohnya kaki. Kaki pada bayi mula-mula belum bisa digunakan. Tetapi lama-lama setelah bayinya besar bisa digunakan, yaitu bisa untuk berlari, bisa untuk melompat ya. Berarti kakinya itu mengalami perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu bisa diamati, kita lihat dari tubuhnya makin lama makin tinggi, makin besar, itu pertumbuhan namanya. Tapi kalau perkembangan dari tidak bisa melakukan sesuatu sampai bisa melakukan sesuatu. Dari kaki belum bisa digunakan sampai kaki bisa digunakan untuk berjalan, untuk berlari, ataupun untuk melompat. Itu namanya perkembangan. Ya. Kita coba memperhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Itu dapat kita bagi menjadi beberapa tahap. Jadi kalian bisa lihat gambar di mana mulai dari bayi sampai menuju lansia, sampai menuju lanjut usia, ya, berarti sudah tua. Berarti manusia itu mengalami pertumbuhan, ya. Dan selain itu juga mengalami perkembangan. Bayi pada mulanya tidak bisa apa-apa, makin lama makin besar, kemudian sudah bisa untuk berlari, kemudian sudah menjadi bisa untuk berbicara, bisa untuk bercerita. Kalau dulu bayinya belum bisa sama sekali, berarti kita itu mengalami perkembangan.
Mulai dari, jadi kita bagi ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi atas 6. Yang pertama yaitu masa bayi. Setelah masa bayi dilanjutkan dengan masa balita. Balita singkatan dari bawah 5 tahun. Mungkin ada sebelumnya mendengar batita, bawah 3 tahun ya. Tapi kalau balita bawah 5 tahun. Kemudian dilanjut setelah balita, kita lanjut dengan masa anak-anak. Setelah masa anak-anak dilanjutkan dengan masa remaja. Setelah masa remaja dilanjutkan dengan masa dewasa. Kemudian baru lansia. Lanjut usia. Ya, jadi kalian lihat di sini di gambar ada gambar bayi. Bayi ini dari lahir hingga 24 bulan. 24 bulan itu adalah 2 tahun. Ya. Jadi dikatakan bayi itu dari lahir hingga berumur 2 tahun. Ini merupakan manusia yang baru lahir. Ya, kalau bayi itu manusia baru lahir, belum bisa berjalan dan masih mendapatkan makanan atau nutrisi berupa ASI dari ibunya. Jadi makanannya berasal dari ibu, yaitu dengan minum air susu ibu. Serta untuk meningkatkan kekebalannya, meningkatkan daya tubuh si bayi, maka si bayi diberikan imunisasi. Ya, diberikan suntikan. Tetapi ada bukan hanya suntik saja, tetapi ada juga yang diminum. Ya. Seperti imunisasi hepatitis B, ya, supaya kalau sudah besar tidak terkena penyakit hati, ya, kanker hati. Kemudian polio supaya pertumbuhan kakinya bagus, ya, tidak berbentuk X atau O. Kemudian BCG menghindari paru-paru, ya, supaya paru-paru tetap sehat. DPT, difteri, ya, supaya di leher kita ini tidak mengalami seperti sariawan di leher, ya, sehingga sulit untuk menelan. Kemudian campak, cacar air, dan MMR. Jadi gunanya diberikan imunisasi supaya daya tahan tubuh si bayi itu kuat, ya, tidak mudah terserang penyakit. Kita lanjut dengan masa balita bawah 5 tahun, yaitu mulai dari 2 sampai berumur 5 tahun. Saat manusia berumur bawah 5 tahun, di masa inilah balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari, bahkan sudah bisa berbicara. Ya, di masa balita sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, bisa melompat, dan sudah bisa berbicara. Itu berarti manusia mengalami perkembangan. Tubuhnya juga, tubuh balita sudah lebih besar daripada si bayi. Yang ketiga, masa anak-anak. Dimulai dari umur 5 sampai 12 tahun. Ya, jadi mulai dari SD itu, ya. Atau mulai dari TK besar, ya. 5 sampai 12 tahun itu disebut masa anak-anak. Pada masa ini anak sudah mulai mandiri, sudah mulai bisa sendiri, ya, dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Sudah bisa kadang-kadang pakai sepatu sendiri, atau pakai sendal sendiri, atau pakai baju sendiri, sudah bisa, ya, sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tidak terlalu banyak lagi dibantu oleh ibu. Kita lanjut dengan masa remaja. Jadi kalian sekarang ini menginjak masa remaja, yaitu umur 12 sampai 19 tahun. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Jadi pertukaran dari masa anak-anak kalian ingin menjadi manusia dewasa. Itu disebut dengan masa remaja. Pada masa remaja ini manusia akan mengalami masa pubertas, ya.
mengalami masa pubertas. Apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk menuju atau mencapai kedewasaan. Ya, masa pubertas menuju kedewasaan. Ya, masa pertumbuhan untuk menuju kedewasaan, jadi orang dewasa. Pada masa pubertas ini sering ya seorang anak mengalami perubahan fisik, perubahan tubuhnya ya, mengalami pola pikir dan pematangan fungsi organ reproduksi, fungsi organ alat perkembangbiakan yang menyangkut dengan alat kelamin. Ya, organ reproduksi itu artinya organ yang berkaitan dengan untuk perkembangbiakan. Jadi mulai mengalami perubahan fisik, ya. Kalau dulu seperti biasa saja, sekarang sudah mulai. Ya, kalau laki-laki sudah mulai terlihat dadanya bidang mulai besar, ya. Mulai ada jakunnya, ya kan? Nah, itu berarti mengalami perubahan fisik, perubahan tubuh ya. Kalau perubahan tubuh, perubahan yang dapat kita lihat dari luar. Dia ada dua ya, perubahan primer dan sekunder. Kalau perubahan primer itu bisa kita lihat dari luar. Pertumbuhannya dapat dilihat dari luar, ya. Tapi kalau perubahan sekunder itu perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Ya, yang menyangkut dengan alat reproduksi, alat perkembangbiakan. Jadi itulah masa remaja. Dewasa. Dewasa itu umur 20 sampai 45 tahun ya. Pada masa dewasa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu untuk berpikir secara matang. Jadi apa yang dikerjakan oleh manusia dewasa itu sudah menunjukkan hasil pikirannya sendiri, ya. Tidak dibantu-bantu lagi. Bahkan sudah mulai berkeluarga ya di dalam masa dewasa. Dan sudah memiliki keturunan. Itulah masa dewasa. Sudah bisa berpikir matang, sudah bisa berpikir baik buruknya sebelum melakukan sesuatu. Ya, kalau masa remaja masih belum bisa berpikir dengan baik, ya. Nah, tetapi kalau sudah dewasa berarti sudah bisa berpikir yang baik. Mana yang baik dan mana yang buruk sudah bisa dibedakan, ya. Mana yang baik kita kerjakan, mana yang jelek kita buang, tidak kita ikuti. Berikut masa lansia, yaitu umur 45 sampai 91 tahun. Ya. Pada masa ini, pada masa lansia, manusia mengalami penurunan fungsi tubuh. Mengalami penurunan fungsi tubuh. Nah, yaitu penurunan fungsi tubuh, yaitu rambut, ciri-ciri lansia ya, rambut sudah mulai beruban, kulit sudah mulai berkeriput, penglihatan dan pendengaran sudah berkurang. Berarti urat syaraf pada mata dan urat syaraf pada telinganya itu sudah mulai berkurang kerjanya, ya. Jadi penglihatan dan pendengarannya sudah mulai berkurang. Maka pada orang-orang lansia biasanya kita harus berbicara agak keras karena dia kurang mendengar. Kemudian kita lihat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak tumbuh dengan baik, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua agar anaknya bisa berkembang dengan baik. Yang pertama, kesehatan ya harus diperhatikan.
dan juga gizi yang seimbang. Dimulai dengan pertama pemberian ASI pada bayi, yaitu paling sedikit 6 bulan ya. Orang tua harus memberikan air susu ibu, memberikan pada anaknya, nutrisi pada anaknya, ASI lebih kurang paling sedikit 6 bulan lamanya. Semakin lama agak semakin baik, semakin lama semakin baik ya. Jadi paling sedikit harus 6 bulan. Si bayi harus minum ASI. Kemudian dilanjutkan dengan makanan tambahan. Dan makanan tambahan ini harus makanan yang bergizi seimbang. Maksudnya makanan itu harus mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, ya. Karbohidrat ini terdapat dalam makanan pokok. Kemudian protein, ya, itu terdapat dalam lauk pauk. Yang kemudian lemak juga di dalam lauk pauk, ya. Jadi dalam lauk pauk, di dalam daging terutama itu banyak lemaknya. Ya kan, di dalam ikan juga ada lemak tapi tidak seberapa dibandingkan dengan daging, ya. Nah, lebih banyak protein. Ya, ikan juga mengandung protein, daging juga mengandung protein, tetapi daging lebih banyak lemaknya. Kemudian mineral, ya, dan vitamin. Jadi harus makanan anak itu makanan bergizi seimbang, memenuhi makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain itu, si anak juga harus tidur teratur, ya. Umur 3 sampai 5 tahun itu tidurnya sekitar 10 sampai 12 jam. Umur 5 sampai 12 tahun tidurnya sekitar 8 jam. Ya. Jadi kalau kamu tidurnya sekitar 8 jam, mulai jam 10, jam 6 sudah bangun. Jangan tidurnya jam 10, bangunnya jam 8. Nanti sudah seperti bayi pula tidurnya, ya. Jadi harus tidur paling lama 8 jam. Kita lanjut dengan yang kedua, agar anak bisa tumbuh dengan baik, yaitu kasih sayang. Orang tua juga harus memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ini akan mempengaruhi karakter, watak, dan kepribadian anak. Jadi biasanya anak itu mencontoh dari orang tua, ya. Jadi orang tua juga harus berikan kasih sayang sehingga terbentuklah karakter atau watak yang baik dari si anak. Ya, anak juga mempunyai pribadi yang baik. Jadi orang tua harus memberi contoh pribadi yang baik, ya, pada anak-anak. Sehingga juga terbentuk anak yang memiliki pribadi yang baik. Yang ketiga, stimulasi. Jadi orang tua juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang dapat merangsang otak anak untuk belajar. Contoh, misalnya anak diberikan kesempatan untuk ikut melukis, ya, mengetahui cara-cara menggambar yang baik, diberi kesempatan pada anak. Anak juga harus diberi misalnya kesempatan untuk belajar musik umpamanya, ya. Lalu diberi kesempatan untuk berolahraga, ya, cara melakukan olahraga yang baik. Kemudian juga diberikan kesempatan pada anak kalau ia mempunyai bakat untuk membaca puisi. Jadi diberikan dorongan pada si anak, ya, sehingga dapat merangsang anak untuk belajar, ya, dari kegiatan yang dilakukan. Itulah kira-kira isi dari pelajaran bidang studi IPA untuk pembelajaran 2. Nanti pada buku head kalian bisa melihat pada halaman 11, ya. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Ya, nanti terdapat perbedaan, ya, antara gambar A dengan gambar B. Gambar A termasuk gambar anak-anak,
pada gambar A belum nampak ciri-ciri masa pubernya. Sedangkan anak-anak pada gambar A belum menunjukkan ya pada anak perempuan misalnya belum menunjukkan payudara yang mulai membesar, ya. Pada anak laki-laki misalnya belum terlihat adanya jakun ataupun dadanya terlihat bidang, lebih lebar dadanya belum terlihat. Tapi kalau pada gambar B itu sudah terlihat, ya. Berarti gambar A dan gambar B itu berbeda. Tahukah kamu apa yang maksud dengan masa puber? Tadi saya sudah katakan masa puber itu adalah tahap pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi, ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan, ya. Fisiknya mulai berubah, mulai terlihat tanda-tanda dia mengalami masa puber. Jadi seperti yang kalian alami mulai sekarang ini, ya. Dan semua orang akan mengalami seperti itu. Jadi jangan malu kalau dengan apa yang kalian alami sendiri. Pembelajaran tematik kita hari ini telah selesai, ya, pembelajaran 2. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang teacher jelaskan dan jangan lupa kalian harus tetap sehat, jaga kesehatan, ya. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan orang banyak, dan cuci tangan pakai sabun, ya. Jadi setiap mau makan, setiap mau mengambil sesuatu, ya, makan itu harus cuci tangan pakai sabun, oke, supaya kita tetap sehat.